Jadi sebenarnya dari semua hal yang saya sampaikan itu sebenarnya waktu itu mau dipakai untuk apa? Apakah kita akan berpikir untuk mendapatkan kesenangan yang sifatnya sesaat, atau sebenarnya kita mau mendapatkan kesenangan yang sifatnya keabadian? Apakah kita ingin mendapatkan sebuah kehidupan yang sebenarnya sangat singkat berjalan, ya mungkin 60 tahun nih. Oke, kita bisa mendapatkan harta dan kekayaan untuk anak-anak keturunan kita sehingga mereka tidak perlu susah payah untuk mendapatkannya. Kita akan sebenarnya akan melihat sebenarnya kira baiknya itu sebenarnya dipakai buat apa gitu. Jadi sebenarnya berangkat dari kebingungan seperti inilah saya memandang bahwa kehidupan kita itu harus diisi dengan apa gitu. Jika ada satu kata untuk merangkum sebuah kehidupan kita, maka saya akan menghabiskan waktu saya untuk menjadi apa? Apakah saya ingin menghabiskan waktu saya untuk berkarir, atau untuk membesarkan keluarga, atau untuk mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya? Padahal sebagaimana tadi saya sebutkan di ayat surat Al-Hadid 20 itu bahwa itu hanya kehidupan dunia, sifatnya sementara. Dan kita sebenarnya sudah menjadi natural bagi manusia untuk berlomba-lomba, untuk mengadu. Seakan-akan ini menjadi sebuah perlombaan di mana setiap orang itu mendapatkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi semuanya menjadi sebuah perbandingan. Apakah seorang ini mendapatkan harta lebih banyak? Apakah dia karirnya lebih baik? Apakah dia mendapatkan keluarga yang banyak juga dengan anak yang banyak dan istri yang baik dan soleha dan semua hal yang seperti itu. Semuanya terkumpul dalam tiga hal itu. Atau kurang lebih seperti itulah bagaimana Quran menggambarkan bagaimana kehidupan dunia. Dan kenapa saya sibuk memanjangkan hal ini kepada teman-teman semua, agar supaya kita semua mendapatkan sebuah pemahaman dan semua kita bisa memikirkan sebenarnya lebih jauh. Sebenarnya saya mau hidup seperti apa? Apakah saya akhirnya berpikir, oh saya ingin mendapatkan kehidupan yang seperti financial freedom. Jika seperti itu maka akan jatuh lagi tentang tentang kita mengejar dunia. Itu tentang harta. Saya ingin pensiun dini itu. Lagi-lagi tentang harta. Saya ingin 40 tahun saya udah sibuk mengerjakan satu hal yang penting gitu. Oh, apa itu yang penting itu? Ya, apa saja gitu. Mungkin jalan-jalan ke seluruh dunia membangun perusahaan. Lagi-lagi sifatnya dunia. Sebenarnya kalau saya pikirin lebih lanjut, maka sebenarnya apa yang mau kita habiskan itu tergantung pada aktivitas apa yang kita perlu kita pakai setiap harinya. Karena manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaannya. Kebiasaan kita untuk bekerja, kebiasaan kita untuk belajar, kebiasaan kita untuk mencari yang di luar daripada diri kita. Hal-hal yang sifatnya keduniawian itu sebenarnya sifatnya sementara dan akhirnya itu bukan satu hal yang rasanya itu bukan memberikan kita kebahagiaan yang sejati. Itu hanya memberikan kita setetes secuil saja kesenangan yang ada. Mungkin lepat ini istilahnya dengan kata joy, leisure, leisure. It's not really happiness that we seek for. Karena jika teman kita berpikir lebih dalam, maka sebenarnya kita ini bukan hanya sekedar jasad. Kita juga adalah bersifat ruh. Dan justru sebenarnya ruh inilah menjadi identitas bagi manusia. Kenapa dia ada di dunia ini. Dan akhirnya pencarian eksistensial diri ini akhirnya akan membuat setiap orang terus berpikir tentang dirinya, kenapa dia harus lebih baik daripada kemarin. Biasanya, teman-teman yang merasakan kecelakaan, kehilangan anggota keluarga yang disayanginya, kehilangan teman-teman sahabatnya, atau mendapatkan sebuah kejadian yang sebenarnya akhirnya memutuskan kita untuk berpikir lebih jauh, saya hidup ini seperti apa itu. Nah, sekarang saya ingin bawa teman-teman yang sebenarnya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kerjaannya itu sangat baik. Pekerjaan karirnya itu ada sampai masa depan. Masa depannya tidak suram gitu. Ya, kalian tidak perlu merasakan hal-hal ini dan akhirnya merenungi kembali kenapa saya harus hidup dan memilih hidup yang seperti apa dan kenapa kita harus menghabiskan waktu hanya untuk mengejar sifatnya di dunia ini. Mungkin saya akan kembalikan lagi pertanyaannya. Jadi waktu yang pakai itu untuk apa gitu? Dan akhirnya dari sini akan menjadi sebuah pertanyaan lanjutan bahwa sebenarnya apa itu waktu, bagaimana sebenarnya kita memakai waktu, dan bagaimana kita menggapai waktu yang barakah. Menurut saya dari formulasi pertanyaan ini,
kita sebenarnya akan mendapatkan kehidupan yang sebenarnya lebih bermakna. Kita mendapatkan kehidupan yang sebenarnya memberikan kita kebahagiaan yang sejati. Karena dari pertanyaan inilah sebenarnya kita akhirnya bisa menyandarkan diri pada suatu hal yang sifatnya lebih esensial dalam diri hidup kita. Nah, akhirnya kita tidak hanya sibuk pada apa yang di depan saja. Karena kita sebenarnya kita punya yang sifatnya dimensi di luar pada itu. Itu dimensi akhir.